Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang berakal, pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Sudah pasti. Setiap yang memiliki akal pasti menginginkan kebahagiaan. Siapapun orangnya, apapun sukunya, dimanapun dia berada, selama dia berakal pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini manusia salah dalam menilai kebahagiaan, sehingga banyak yang terjebak bahwasanya kebahagiaan itu dalam harta benda. Ini cara berpikir yang salah. Menganggap kebahagiaan itu dalam harta benda, harta yang dia miliki. Maka anggapan manusia saat ini semakin banyak hartanya, semakin banyak uangnya, semakin banyak benda yang dia miliki, maka semakin bahagia. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Karena hadirin yang dirahmati Allah, harta yang kita miliki, harta yang dimiliki, ini tidak dapat membeli daripada kebahagiaan kita. Contohnya, makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Itu tidak? Betul. Ada seseorang di barat sana, dia buat pesta besar, semua makanan dibeli, makanan-makanan mahal dari restoran-restoran ternama semua disediakan untuk tamu-tamunya. Tapi dianya sendiri hanya bisa makan telur rebus saja. Telur rebus saja. Karena ada penyakit yang tidak membolehkan dia untuk memakan makanan yang lain. Ini membuktikan bahwasanya makanan enak bisa dibeli dengan harga, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Begitupun tidur. Tempat tidur yang bagus, yang mahal bisa dibeli, spring bed, royal foam, sebagai kasur-kasur busa yang tebal-tebal, itu bisa dibeli. Tapi nikmatnya tidur, enaknya tidur, nggak bisa dibeli. Enggak, dikatakan tidur itu akhul maut. Nah, saudaranya mati. Mati ini bisa di mana saja. Nah, begitupun orang tidur bisa di mana saja. Nah, ketika dia dapat nikmat tidur, nikmat ngantuk, maka dia bisa tidur. Jadi tempat tidur enak bisa dibeli dengan harta, tapi enaknya tidur, nikmatnya tidur, ini tidak bisa dibeli. Maka ada di satu negara di Eropa itu menyediakan tempat untuk bunuh diri. Satu kisah, sebuah negara di Eropa menyediakan satu tempat untuk bunuh diri. Karena apa? Karena banyaknya orang yang bunuh diri. Setiap hari ada orang bunuh diri. Sehingga pemerintah menyediakan fasilitas bunuh diri dan berbayar. Nah, jadi bunuh diri bayar, daftar bayar. Nah, maka di situ dibuat pilihan, mau mati dengan disetrum, mau loncat, mau digantung, mau ditembak, terserah. Di fasilitas untuk khusus bunuh diri. Sudah biasa orang-orang kafir ketika sudah bosan karena apa, tidak merasakan kebahagiaan. Meskipun hartanya banyak, negaranya maju, tapi kenapa banyak yang bunuh diri?
Ini membuktikan bahwasanya harta mereka tidak bisa membahagiakan mereka. Maka satu kisah ada satu nama Abdullah yang akan bunuh diri. Nah, ini namanya nama Islam. Nama Islam Abdullah akan bunuh diri. Maka ada seorang dai Allah. Dai itu tahu ya, dai itu apa? Dai itu orang yang berdakwah ya. Dai Allah. Nah, ini iseng masuk ke fasilitas tadi. Fasilitas bunuh diri. Terus dia lihat di daftar nama ada namanya Abdullah. Masya Allah, orang Islam Abdullah, namanya nama Arab. Akan bunuh diri pada jam sekian, tanggal apa jam sekian. Akan bunuh diri. Maka dia cari orangnya, bertemu sama Abdullah. Maka ditahan, jangan bunuh diri dulu, kata dai tadi. Ikut saya ke masjid dulu, katanya. Ikut saya ke masjid. Maka kata Abdullah, nggak bisa, saya sudah bayar, saya harus bunuh diri jam sekian. Maka tetap dipaksa sama dai ke masjid dulu. Nanti habis dari masjid baru bunuh diri. Bunuh dirinya saya bayarin. Dan dai tadi. Akhirnya setelah tawar menawar, Abdullah mau ikut ke masjid. Sampai di masjid ada orang taklim. Sampai di masjid ada orang taklim. Kalau taklim ya, pengajian. Sampai di masjid ada pengajian. Disuruh duduk, suruh dengerin pengajian. Baru berapa menit duduk pengajian, tidur. Seharian dia tidur. Bangun-bangun. Loh, saya ada di mana ini? Kamu ada di masjid. Tadi pas pengajian kamu langsung tertidur. Barulah dia cerita. Kemudian disuruh, ya sekarang kamu boleh kembali ke fasilitas bunuh diri untuk bunuh diri lagi. Oh, nggak mau. Saya itu bunuh diri karena sudah 20 hari nggak bisa tidur. Sudah 20 hari nggak bisa tidur. Jadi orang tuh kalau nggak tidur, jaringan-jaringan tubuhnya rusak, lemes, berat. Maka setelah ikut pengajian, bisa tidur. Maka salah satu keajaiban taklim itu membuat orang mudah tidur. Buat sakinah, orang mudah tidur. Jadi jangan heran ketika kita ngaji apa, itu mudah tidur. Ini nikmat. Jadi tidur itu nikmat. Dan ngantuk itu penyakit. Ngantuk itu penyakit. Obatnya apa? Yaitu dengan tidur. Jadi kalau orang udah ngantuk, ya maunya tidur. Meskipun dia punya istri cantik, di sampingnya ada istri cantik. Tapi kalau udah ngantuk, tidur. Meskipun anak kecil ditawarin makanan enak, tapi kalau udah ngantuk ya tidur. Jadi tidur ini, harta ini hanya bisa membeli tempat tidur yang enak, nggak bisa membeli nikmatnya tidur. Harta hanya bisa membeli rumah yang mewah, rumah yang bagus, rumah yang besar, tapi tidak bisa membeli nyamannya rumah. Kenyamanan rumah ini tidak bisa dibeli dengan harta. Sehingga meskipun orang yang rumahnya besar, mobilnya banyak, tapi ada saja di rumahnya. Ada saja di rumahnya, entah istrinya, entah anaknya, entah siapa saja yang ada dalam rumahnya, ini membuat dirinya tidak tenang. Jadi salah. Jadi orang bisa membeli rumah besar, tapi tidak bisa membeli kenyamanan dalam rumah. Itulah maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya harus kita rubah cara pikir kita. Di mana manusia akan bahagia? Di mana setiap makhluknya akan bahagia? Maka ulama katakan setiap makhluk akan bahagia apabila dia berada dalam fitrahnya. Ada dalam fitrahnya. Fitrahnya ikan di mana? Dalam air. Fitrahnya ikan dalam air. Maka kalau ikan dikeluarkan meskipun di lantai istana negara atau di lantai mall, kalau dikeluarkan dalam air, maka dia akan menggelepar. Nggak akan bahagia. Karena apa? Fitrahnya di dalam air. Begitupun burung. Burung ini fitrahnya di mana? Ya terbang di angkasa. Jadi meskipun jarang-jarang makannya, terbang, nanti dapat makanan terbang lagi. Dibandingkan dengan dia di dalam sangkar, dikasih makan setiap pagi, siang, sore, maka burung akan lebih bahagia di angkasa, di alam bebas. Karena apa? Fitrahnya bukan di dalam sangkar. Fitrahnya di mana? Di
di alam bebas. Begitupun singa, macan. Ini fitrahnya di mana? Di hutan, di alam liar. Jadi meskipun di dalam diberi makan setiap hari 3 kali sehari, tapi kalau di dalam kandang, apalagi kayak di Ragunan ditontonin orang, ini dia nggak akan bahagia. Jadi setiap makhluknya akan bahagia apabila kembali kepada fitrahnya masing-masing. Nah, maka fitrahnya manusia ini di mana bahagia? Maka fitrah kebahagiaan manusia ada dalam agama. Ada dalam agama. Ada dalam mentaati Allah dan Rasul. Sehingga tadi di awal mukadimah katakan, "Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza. Faza ini dalam bahasa Arab fi'il madhi, ini tahaqququl wuqu'. Ini nyata kejadiannya, pasti terjadi. Tahaqququl wuqu'. Ditambah lagi qad. Qad ini apa artinya? Sungguh. Kalau masuk ke dalam fi'il madhi. Tapi kalau masuk ke dalam fi'il mudhari apa? Terkadang. Tak masuk qad, faza. Ditaukid lagi dengan fauzan. Sudah faza pasti bahagia, fauzan sungguh bahagia kata Allah Subhanahu wa taala. Bahagia seperti apa? Aziman, besar, bahagia yang besar. Dan yang bilang besar ini siapa? Dalam Al-Qur'an. Kalau yang bilang besar anak kecil ya 10.000 besar. Kalau yang bilang besar antum ya 1.500.000 besar, 2 juta besar, 3 juta besar. Tapi ini yang bilang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar yang Allah Subhanahu wa taala bilang, wah tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Sedangkan dunia saja di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk, seperti sampah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia hanya seperti sampah. Maka ini yang Allah bilang besar adalah itu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang besar. Siapa? Yuti'illah wa rasul. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tidak bersyukur kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hari ini nikmat agama, nikmat kemudahan amal agama, nikmat suasana agama. Ini suasana agama. Di luar sana kita belum tentu mendapatkan. Mungkin kita tidak di pesantren atau kerja di pabrik atau di mana. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan suasana. Jarang sekali orang mendapatkan suasana agama. Makanya nikmat yang besar. Nah, nikmat agama ini adalah nikmat mengamalkan agama dan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kita syukuri dengan apa? Dengan senantiasa mentasarufkan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.